pindah ke desa. Nah, pindah ke desa itu sekeluarga, seanaknya, sama suaminya sama istrinya, ya pindah ke kota dari desa itu. Di rumahnya dikirain aman, rumahnya bagus, persegi ya, pakailah nyaman. Setelah itu memang ada rumah kosong di situ. Nah, anak-anak ya kan di situ di rumah, dan ya biasalah suaminya pergi kerja, istrinya di rumah apa. Udah tahunya tuh di situ tuh ada anak kecil main-main di situ tuh. Anak kecil banyak banget dulu tuh, anaknya itu yang kecil tuh, yang laki kan anak ketiga, yang bisa satu perempuan itu, yang anak kecil-kecil yang satu sama yang laki-laki itu yang masih kecil tuh. Nggak taunya, Bu, aku nggak mau, Bu, rumah sini lah, Bu, nggak nyaman. Kenapa sih nggak nyaman gitu? Soalnya nggak ada teman, aku nggak bisa di situ punya. Nih, udah enak di sini, ini kan enak, ibu cari rumah di sini yang tenang, yang apa. Nah, kata ibu pindahnya di situ yang tenang, yang apa. Yang besar bilang, di sini aja nggak apa-apa, orang nggak ada apa-apa kok. Karena aku nggak punya temen, enakan di kota temennya banyak. Lama kemudian itu anak-anak yang kecil itu, yang perempuan sama laki, lama-lama suka di situ. Nah, ibunya mau pindah, sama ibunya mau pindah, kita pindah rumah. Gak usah lah, Bu, aku udah nyaman di sini. Katanya kamu nggak betah di sini, pengen pindah pulang ke kota. Enak di sini, Bu, aku udah punya teman di rumah sebelah itu, Bu, ada, Bu, rumah sebelah aku temennya udah ada, aku udah nyaman. Nggak taunya itu rumah kosong itu sebenarnya itu yang bekas penghuni Belanda itu loh. Anak, istri, suami itu dibunuh, dibantai sama orang. Nah, nempatin di situ udah tenang, udah nyaman. Dan dulunya nggak nyaman, sekarang anak udah nyaman, udah ada temen buat mainan. Anak dicari nggak tahu kemana. Kak, tuh anak adanya cari, Kak, di mana? Nggak tahu lu, Bu, kemana. Dicari nggak ketemu, nyari pada ketemu di rumah kosong itu, rumah gedung itu yang kosong. Pulang, aku nggak mau pulang, Kak, orang di sini apa gimana sama temen. Sorry, aku suruh pulang main. Nah, lama-lama kemudian anaknya bilang, dadah, aku pulang dulu ya, aku suruh pulang, udah malam, aku mau tidur, besok main lagi ya. Nah, itu kakaknya kan nggak pernah diliatin anaknya itu. Oh, lama-lama anaknya teleponan, yang besar loh, teleponnya sama teman-teman. Halo, ini aku mau main ke sini, gimana caranya? Ya udah sini aja. Ya udah, Bapak kapan? Besok. Terus kakaknya bilang ke ibunya, Bu, besok teman-teman kakak mau datang ke sini, yang perempuan tuh mau camping di sini. Ya udah nggak apa-apa, Kak, ada temennya. Kalau ibu suka suruh main sini aja, ya main situ. Lama kemudian tuh temen yang satu kan udah pernah, bukannya pernah lah, udah lihat sesuatu itu yang satu situ. Di situ kok rumahnya gimana sih ya, di situ tuh ada orang masuk ke situ tuh, nona masuk, gak ada orang situ, rumah kosong, gak ada yang nempatin. Adik mal sering di situ tuh, emang bener situ ada nona. Aku memang ada tuh, ada apa namanya itu, ada bapaknya
kayaknya bukan orang Jawa loh, bukan orang Indonesia, kayak menurutnya kayak orang Belanda apa gimana. Masa iya benar kayak gitu tuh, ada memang aku pernah dilihatin tuh masuk tuh ada anak, juga ada anak kecilnya masuk rumah dipanggil ibunya lagi main ayunan suruh masuk. Aku jadi merinding ya gitu temennya. Masa aku di sini pak nggak pernah di tapi itu loh aku nggak pernah dilihatin. Adik aku loh sering main di situ, katanya ada temennya, makanya dulunya kan katanya mau pindah nggak jadi. Adik aku tuh udah banyak temennya di situ, makanya nggak mau pindah di situ aja. Iya kok, memang pernah lihat itu di situ tuh bapaknya sama ibunya manggil anaknya disuruh masuk. Anaknya gimana ayunan, dikirain siapa itu loh, main ayunan sendiri itu loh ya, nggak tahu siapa itu, tapi suruh masuk ke ibunya, masuk dalam. Terus sama aku pelan-pelan jalan masuk. Di situ nggak ada orang, nggak ada apa. Tak telusuri jalan-jalan situ ya, tak telusuri sana, oh nggak ada. Nah di situ berubah dua orangnya. Memang saya tanya temennya kesurupan di situ. Kesurupan gimana caranya? Gila, kamu kenapa? Gila langsung ke atas sini ya, terbang ke atas ke tembok sini kayak gini, merayap-rayap. Matanya udah merah kayak apa gitu ya, merayap kayak gini ya. Dia sampai bingung gimana caranya. Manggil ibu, temennya gimana ya bu? Temen aku tuh bisa kesurupan kayak gitu bu. Aku jadi takut bu, gimana ya bu? Lalu kemudian merayap itu ada ya, itu ibunya ada orang lewat minta tolong, mas minta tolong, ada apa ya di sini, ada kiai enggak ya? Ada apa sih bu? Itu loh teman anak saya kesurupan tuh masuk rumah kosong itu. Ya lah ibu, rumah itu emang nggak jadi dibangunin, udah lama. Itu dulu yang pakai orang Belanda, sekeluarga dibunuh semua, dibantai. Tapi nggak tahu yang bantai siapa itu. Dengar itu udah dibantai orang. Terus itu yang ibunya bilang sama ke orang itu, tetangganya itu, manggilnya kiai. Di situ disembuhin apa tetap nggak bisa, doain apa aja. Setannya masih nempel di situ, yang perempuan itu nempel sampai susah itu. Keluar, jangan di situ, kasihan. Itu apa namanya, anaknya kasihan, itu nggak tahu apa-apa. Keluar dari situ, keluar, suruh siapa masuk sini. Itu kan rumah saya, kenapa kesini? Keluar dari situ, kasihan itu loh anaknya. Keluar nggak kamu? Pokoknya nggak mau keluar, situ aja. Sama kiainya itu didoain apa sampai lama banget. Baru tuh temennya kakak langsung sadar. Keluar itu saya tanyakan, arwahnya keluar, terus didoain apa, kenapa kamu gitu, kok jadi kayak gitu gitu. Aku nggak tahu pak, itu rumah kosong tuh ada anak kecil, dipanggil ibunya suruh masuk sama bapaknya, ngikutin dari sana. Oh lama-lama telusuri lah itu pak. Itu emang itu rumah kosong dari dulu, nggak ada yang mau nempatin. Orang mau dijual juga nggak laku, nggak ada yang mau, udah tahu itu. Oh kayak gitu ya pak, makanya serem pak. Tak kira
itu aja yang nepatin Pak. Orangnya cantik, anak cantik-cantik, bagus-bagus, putih, bukannya orang sini lah, kayak orang belanja itu. Bahasanya juga bahasa bukan bukan bahasa kita Pak itu. Oh, emangnya kayak orang Belanda. Emang ya di situ dulunya juga aku juga nggak tahu. Kayaknya bilang, masa Bapak nggak tahu udah lama di sini? Emang nggak tahu. Katanya sih dulu tuh di tempatin Belanda, dulu semua anak, istri, suami itu dibantai semua. Dulu ada perampokan di situ tuh, anaknya pada bantai semua. Rumah itu jadi dibully orang, itu jadi serem rumahnya gitu. Kalau udah orang ke situ pada kesurupan, pada apa gitu, aku juga nggak tahu tuh. Anak saya dulunya juga gitu Pak, katanya nggak betah, lama-lama di sini mau, katanya banyak temen itu, situ banyak anak-anak loh Pak. Jadi anak saya betah ke rumah situ, soalnya apa, ada temennya suruh pulang nggak mau, suruh apa nggak mau dikasih makan, kasih apa, ya sini aja ya, namanya anak saya di situ makan enak, makan apa gitu. Lama-lama anak aku nggak mau pulang kalau main di situ, suruh pulang kadang nggak mau, bahkan belum mandi belum apa pulang. Kakaknya ya kayak gitu, suruh anaknya suruh pulang, adiknya bilang dia nggak mau, nggak ini gitu. Terus lama-lama kemudian itu rumah itu sama Pak Kiai doain, diapain, dicari kuburannya kayak ini. Nggak taunya itu belakang rumah itu kuburan, ambil ini apa, tanahnya dibongkar semua, itu kan ada kuburannya anak, ada apa semuanya ditatanya benar, kubur yang layak, di kuburan tapi kuburan umum itu ya, yang layak semuanya di situ. Tapi kan nggak ada polisi memang kan, dulunya juga nggak tahu sih. Sama Pak Kiai berapa orang lah, 2 orang di situ, dukun-dukun aja suruh buang itu apa, penghuni situ aja nggak bisa, mental semuanya, disuruh pakai ini tetap nggak bisa, tetap aja nggak bisa, pakai bawang pakai apa nggak ada yang mental. Terus kayak satu, terus yang satu itu bawa temennya, didoain dia apa, lama-lama kemudian cari kuburnya di mana, nggak taunya di belakang rumah itu memang benar dikubur di layak, di situ ditempatin di kuburan umum. Lepas itu lepasnya itu tuh udah dikubur, udah apa, udah tenang, nggak ada makhluk halus, nggak ada apa. Istri lakinya bilang ke ibunya, Bu, aku di sini kerjaan di sini udah nggak bisa, sekarang aku suruh pindah lagi ke kota. Duh, aku udah nyaman di sini kok Bu, kok pindah ke kota? Dari kantornya suruh pindah ke kota, di sini udah selesai. Pulang ke semuanya barang-barang tumpukin, naik, satunya naik mobil, yang satunya pakai motor terbuka itu bawa barang-barang. Pulang ke rumah, sampai rumahnya sendiri kan nggak dipakai. Pulang ke rumah sama anak-anaknya, terus bilang ke RT-nya, saya minta maaf di sini kalau ada salah ya, sama Kiai sama apa pulang. Kenapa Bu pulang? Enggak, itu laki saya kerja di sini udah selesai, suruh pindah ke kota lagi. Ya minta maaf ya Bu kalau aku ada salah sama orang-orang situ. Ya udah, hati-hati di jalan ya Bu, jangan lupa ya Bu besok main sini lagi, kalau itu main ke desa sini. Iyalah Bu, ntar aku kapan-kapan ke sini, kalau laki saya dipindah di sini lagi pasti aku nempatin di sini.